Shalom semuanya. Saat ini bersama saya Eva Tampu Bolon. Saya ingin menginformasikan bahwa tepat hari Minggu, tanggal 15 November 2020, diadakannya ujian tertulis untuk para peserta pelajar CD HKBP Pondok Ungu Permai. Kegiatan ini pun tadi sudah dibuka oleh Amang Pendeta kita dan juga diawasi oleh 4 pengawas, di mana ujian ini diawasi oleh yang pertama Sintua J Hutapea, Sintua Boru Sitomorang, Sintua Simangungsong, dan juga Sintua JMT Manurung. Saat ini ujiannya dilaksanakan oleh 28 peserta. Dan saat ini dilakukannya selama 1 jam. Mereka harus menyelesaikan 20 soal pertanyaan. Ujian ini pun berlangsung dengan mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan memakai masker dan juga berjaga jarak. Sekarang saya ingin tanya-tanya dulu sama peserta CD yang tadi mengikuti ujian tertulis. Ya, di sini sudah ada 2 orang. Boleh perkenalkan nama dulu, nama sama borunya apa? Nama aku Friska Siahaan. Friska Siahaan, kalau yang satunya lagi? Elsa Simbolon. Elsa Simbolon. Aku mau nanya dulu nih, tadi kan udah ikut ujian tertulis untuk pelajar CD tahun ini ya. Gimana sih tadi, ada kesulitan nggak dalam ngerjain soal-soalnya? Kesulitan pasti ada sih, tapi bisa. Bisa. Oke. Dari 20 soal, kira-kira berapa yang terjawab? 18-19 tadi. Hebat ya. Juara 1 nih nanti. Oke. Selanjutnya Elsa Simbolon, gimana sih tadi ngadepin ujiannya? Ada kesulitan nggak sih? Ya lumayan tegang juga. Ya dari 20 soal yang kejawab 17 soal. Oke, rata-rata udah pada pinter semua ya, bisa ngerjain. Selanjutnya, kalau tadi kan ujiannya tuh kayaknya gampang gitu. Nah, berarti gimana sih pas mempersiapkan ujiannya itu kemarin? Kemarin sih semalam belajarnya dari materi selama setahun. Terus tadi pagi belajarnya ngambil dari Google, dari gereja lain, pelajaran CD ujian dari gereja lain. Kalau Elsa? Ya persiapannya sih ya biasa aja, karena saya udah belajar dari sebelumnya. Oke, semuanya sudah mempersiapkan dengan matang. Nah, yang terakhir, apa sih harapannya Elsa dan juga kamu untuk teman-teman peserta CD lainnya? Setelah naik CD nanti, aku berharapnya sih anak CD lebih banyak lagi ikut masuk dalam remaja untuk ikut KOR. Setelah itu harapan aku. Kalau saya sih ya agar menjadi lebih dewasa lagi, agar tidak kekanak-kanakan lagi. Oke, terima kasih untuk harapannya. Kiranya semua tercapai ya adik-adik. Terima kasih. Ya, sekarang akan ada satu lagi yang mau aku tanya-tanya nih, yaitu namanya Andreas Sinaga. Halo Andreas. Iya kak. Iya, gimana tadi ujiannya? Ada kesulitan gak sih pas kamu ngerjain? Banyak sih, ada banyak lah. Banyak. Kalau dari 20 soal kira-kira yang benar tuh berapa? Yang bener 15 paling. Oke, berarti masih di atas rata-rata. Ya, sekarang aku mau tanya lagi. Gimana sih persiapan kamu pas sebelum ujian ini? Apa aja yang kamu pelajarin? Baca buku-buku dari Amangnya juga, buku-buku yang catatan semua kayak gitu-gitu. Oke, dari catatan yang ada ya. Boleh satu lagi pertanyaannya, mungkin bisa dikencengin dulu suaranya. Harapan untuk teman-teman peserta CD lainnya tuh apa sih dari Andreas? Ya lulus semua dengan baik itu, hafalan semua bisa gitu. Pokoknya lancar lah tanggal 29. Oke, kiranya semua harapan dari teman-teman tadi boleh tercapai. Saat ini saya bersama Amang Pendeta gereja kita yang paling top. Oke, saat ini aku mau nanya nih Amang. Boleh dong Amang? Ya silahkan dengan senang hati. Mantap. Mang, kalau misalnya ini kan pelajar CD lagi ujian ya Mang. Gimana sih kira-kira ya mereka dapat bisa nggak sih Amang menjawab soal-soal ujian tahun ini? Ya terima kasih. Saya yakin mereka bisa karena sudah diajari oleh 4 tim pengajar dari Sintua, 2 pendeta, walaupun peralihan dari pendeta lama ke saya, sehingga materi-materi yang diujikan ini sebenarnya adalah apa yang sudah diajarkan kepada mereka.
Sehingga saya merasa yakin mereka pasti mampu menjawab itu semua. Mantap, beriman sekali Amang Pendeta kita ini ya. Oh, satu lagi Amang, aku mau nanya. Kira-kira tahun ini tuh ada nggak sih konsep atau tema untuk ujian tertulis ini untuk adik-adik pelajar CD ini? Ya, tema besar yang kita ujikan adalah pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Lama, pengetahuan isi Alkitab Perjanjian Baru, ada sejarah gereja, dan juga formula-formula iman Kristen. Ini hal-hal yang sangat mendasar bagi murid-murid katekisasi CD untuk diketahui, bahkan sampai sepanjang hidupnya. Dia harus tahu tentang dasar-dasar iman ini. Demikian. Oke, mantap sekali ya Amang Pendeta. Kita tuh memang harus menanamkan esensi bagaimana kita seperti apa kita orang Kristen kayak gitu. Sejarah gereja kita itu harus mendarah daging. Oke, Amang, ada nggak sih harapan Amang untuk pelajar CD tahun ini? Harapan saya bagi murid-murid katekisasi di tahun ini tetap memegang teguh iman Kristennya selama-lamanya. Sehingga dasar ini kita letakkan melalui proses belajar yang sebenarnya sudah lebih dari setahun karena pandemi. Harusnya mereka peneguhan iman CD itu pada bulan Juni kemarin, tapi harus berlanjut sampai November karena pandemi. Justru dengan bertambahnya waktu ini, kesempatan mereka belajar, berdiskusi tentang iman Kristen malah lebih banyak. Jadi harapan saya mereka semakin teguh dalam iman Kristennya. Nih, pertanyaan terakhir Amang. Ini yang bikin adik-adik pelajar CD kita mungkin deg-degan karena menunggu hasilnya. Itu kapan sih Amang diinformasikan hasil ujiannya? Kalau untuk hasil ujian ini akan diinformasikan pada minggu yang akan datang, tanggal 22 November 2020, ketika ada pertemuan bersama dengan orang tua. Tetapi total keseluruhan nilai yang mereka peroleh dari kehadiran, ujian lisan, itu diumumkan pada saat peneguhan CD tanggal 29 November 2020. Sehingga akan kelihatan siapakah murid-murid yang mendapat juara-juara di kelas ini. Demikian saya sampaikan. Mantap. Berarti dengan cepat ya adik-adik pelajar CD bisa mengetahui hasilnya dan juga siapa yang akan menjadi pemenangnya. Kalau gitu terima kasih Amang untuk waktunya. Sukses selalu Amang, Tuhan memberkati. Demikian informasi yang dapat saya berikan kepada jemaat HKBP Pondok Ungu Permai Resort Harapan Jaya. Kiranya peserta CD tahun ini dapat terus memegang teguh dalam iman Kristus. Terima kasih, sampai jumpa di informasi selanjutnya.